kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau Tuhan pimpin hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Pagi yang luar biasa Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kita patut bersyukur dan kita boleh memiliki kesempatan lagi untuk kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi yang Tuhan sedang sediakan dan kerjakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama lihat Alkitab kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan boleh memahami akan kebaikan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 121. Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama. Mazmur pasal 121 ayat pertama dan kedua. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji nama Tuhan. Ayat yang luar biasa bagi saya, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada satu yang dituliskan oleh Daud yang pagi hari ini kita boleh sama-sama renungkan di sini. Sesuatu pengalaman bersama dengan Tuhan, sesuatu yang boleh menjadi satu rema gitu ya dalam kehidupannya, bahwa ada pertolongan Tuhan. Diawali dengan dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Saudara, pernah nggak kita berada dalam posisi seperti Daud ini? Kita melayangkan mata kita di satu pegunungan, kita melihat keindahan gitu ya di pegunungan. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lihat sebenarnya. Bisa juga kita melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi dan kita berpikir bahwa begitu luas. Sepertinya ada sesuatu yang bercerita dalam pikiran kita, begitu ya.
Nah, saya tidak tahu apa yang secara persis menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh Daud di dalam cerita ini. Tapi paling tidak kita bisa mengira bahwa dia sedang merenungkan kira-kira apa yang dia temukan gitu ya. Kalau kita bicara tentang gunung-gunung, bisa bicara tentang sesuatu yang gede gitu ya, yang besar gitu. Nah, kalau waktu itu Daud membandingkan misalnya persoalan, pergumulan, permasalahan yang dihadapi seperti gunung yang dilihat, maka dalam kehidupannya, dalam pikirannya akan melihat sesuatu yang sangat berat. Sesuatu yang sangat dahsyat gitu ya. Yang bisa membebani kehidupannya. Dan itu tersampaikan di ayat ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menurut pemikiran manusia atau menurut pemikiran Daud, ada satu pertanyaan, dari mana akan datang pertolongan? Kalau memang pikiran Daud adalah memikirkan sesuatu yang berat, persoalan, pergumulan yang dia hadapi, yang saat itu sedang dihadapi, dia sedang mencari tahu, terus dari mana datang pertolongan. Secara manusia ada sesuatu yang rasanya tidak mungkin gitu ya, ada pertolongan. Rasanya tipis mungkin ya, kecil kemungkinannya untuk mendapat pertolongan. Kalau memang itu benar-benar dia berpikir bahwa gunung itu menggambarkan persoalannya. Atau mungkin dia berpikir bahwa tempat itu adalah tempat yang luas. Jarang ada manusia yang mungkin ada di sana. Coba kalau saudara pernah pergi ke tempat daerah pegunungan, terus saudara berpikir mulai berandai-andai kalau tersesat, siapa yang nolong? Karena jarang ada orang lewat di sana. Dan ini menjadi sesuatu yang wajar dipikirkan oleh Daud. Dia mempertanyakan, dari mana pertolongan itu? Kalau memang benar persoalan, pergumulan yang dihadapi dia adalah sesuatu yang sangat berat, ini yang menjadi suara hati Daud. Dari mana pertolongan ini? Saudara tentu pernah mengalami masa-masa seperti ini. Seperti yang dialami Daud. Begitu berat beban yang Bapak Ibu Saudara terima. Atau yang sedang saudara hadapi. Dan rasanya saudara bingung. Dari mana ya? Saya mau ke sini, tidak mungkin bisa orang ini menolong saya. Ke sana, saya nggak kenal dan sebagainya. Orang nggak tahu saya sedang mengalami masalah atau enggak. Saudara bingung, dari mana ini? Rasanya sudah buntu. Rasanya sudah tidak ada jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak berhenti sampai pada kebingungan dari sang penulis saja. Tapi kalau kita perhatikan di ayat yang kedua dikatakan demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya ulangi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pagi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara merasa ada beban hidup, persoalan, mungkin sakit, penyakit, yang membuat saudara bingung, yang membuat saudara ketakutan, cemas. Ingat ayat ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Bukan dari mana-mana. Kalau kita hanya berpikir bahwa pertolongan hanya bisa dilakukan oleh sahabat kita
atau orang-orang yang terlintas dalam pikiran kita, itu salah besar. Alkitab menunjukkan kepada kita, firman Tuhan menunjukkan kepada kita, pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Kalau pagi hari ini ayat ini diberikan kepada kita, itu bukti Tuhan mengasihi kita. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan tahu saat ini, mungkin kita sedang cemas, mungkin kita sedang bingung, mungkin kita sedang menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit, pergumulan hidup kita. Tidak usah khawatir saudara. Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Dan Tuhan ngomong melalui ayat ini, pertolongan kita ialah dari Tuhan. Ada banyak orang ketika fokus pada persoalannya, hanya fokus pada masalah yang dihadapinya, dia lupa bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini itu ada bagi kita. Kita melupakan Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berada dalam perahu yang sama dan angin mulai menghajar perahu itu. Mereka panik, mereka cemas, bahkan mereka melakukan apa yang mereka bisa. Mereka membuang semua benda-benda yang mungkin dianggap berat, yang mungkin dianggap bisa mempengaruhi tenggelamnya kapal. Tapi toh tidak menjadi penyelesaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita tidak seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kita cemas, kita berusaha dengan kekuatan kita untuk menyelesaikan apa yang kita bisa, tapi hasilnya nol. Tapi pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kita bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Dia yang bisa menjamin kita lepas dari persoalan kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita. Ini yang perlu saudara mengerti dan pahami. Kalau kita baca dari apa yang dikatakan Rasul Paulus, coba sama-sama kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-2, ayat yang ke-21 dan 22. Dikatakan demikian, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, di ayat yang ke-21 ini jelas. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dan barang siapa, saya, saudara, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, Tuhan tidak pernah pandang bulu. Siapa saja yang berseru, siapa saja yang mengandalkan Tuhan, siapa saja yang mengingat Tuhan, nama Tuhan, dijamin kita akan mendapat jawaban doa. Kita akan diselamatkan. Nah, seringkali banyak orang itu salah mengartikan nama Tuhan. Kita berpikir bahwa semua orang dunia tahu siapa Tuhan. Ya sebatas tahu, tapi tidak mengenal benar. Nah, ketika kita hanya tahu saja dan tidak mengenal benar siapa Tuhan kita, itu yang seringkali karena tidak mengenal, hanya tahu, kita kurang yakin, kita kurang percaya. Nah, pagi hari ini waktunya untuk kita harus mengenal siapa yang menolong kita. Tuhan yang bagaimana yang bisa menolong kita. Coba di ayat yang ke-22 dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat yang ke-22 ya. Dikatakan demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret.
seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Saudara, inilah yang dimaksud Rasul Paulus. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lah yang dimaksud Rasul Paulus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita berseru kepada nama Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang sedang kita alami. Namanya tetap berkuasa. Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Kalaupun sekarang saudara dan saya mungkin punya persoalan-persoalan yang gede mungkin, yang berat, tidak usah takut, tidak usah cemas. Nama itu sanggup untuk membebaskan kita. Nama itu sanggup untuk menyembuhkan kita. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita sekarang merasa atau ngalami gitu ya, ada sesuatu beban, pergumulan yang berat, praktekkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus aku disembuhkan. Hari ini juga Tuhan sedang bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Dan kita menikmati berkat Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini boleh menjadi pengingat dalam hidup kita. Entah saudara sedang mengalami pergumulan atau saudara akan menghadapi pergumulan. Tidak usah takut, tidak usah gentar. Hanya nama Yesus, penolong kita, yang menolong kita, yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Yesus yang tetap sama dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap umat-Mu yang percaya. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Biar nama Yesus itu boleh tertanam dalam hati kami. Sehingga kami boleh terus mengingat bahwa Engkau adalah pribadi yang setia dalam kehidupan kami. Engkau adalah pribadi yang sanggup menolong kami. Engkau adalah pribadi yang sanggup melepaskan kami. Dan Engkau adalah pribadi yang sanggup menyelamatkan kami. Biar sepanjang hari ini Tuhan, apapun aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, nama Yesus akan selalu menyertai kami. Nama Yesus akan selalu kami ucapkan untuk keberhasilan-keberhasilan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.